Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap jamaah rutinan malam Rabu, semoga senantiasa istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Semoga senantiasa istiqomah dalam menghadiri majelis-majelis ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semoga dimudahkan segala urusannya, baik urusan duniawiyah maupun urusan ukhrawiyah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Dengan nikmat tersebut, dengan izinnya, dengan kehendaknya, kita masih bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah insya Allah. Sholawat serta assalam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan agama samawi, yaitu agama Islam, yang telah mengajarkan kepada kita semuanya jalan menuju keselamatan, jalan menuju ridhonya Allah, dan telah mengajarkan kepada kita semuanya akhlaqul karimah. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian kitab karangan Hadratul Syekh Bahasim Asy'ari, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'allim, mari kita berdoa bersama-sama supaya hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Semoga rizki kita juga dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan, cepat diangkat penyakitnya, dan supaya bisa kembali menghadiri majelis-majelis ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ilan Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi muallimina wa dhawil huquqi alaina, khususan ila ruhi asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i wa Syaikh Abdullah Al-Haruri wa min silsilati ahli tariqah Ar-Rifa'iyah, khususan ila ruhi muallif hadzal kitab Sibah Hasim Asy'ari. A'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa syafa'atihim fid dini wad dunya wal akhirah bisirri wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlillah minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum lillahi ta'ala. Mari kita bersama-sama menata niatnya terlebih dahulu. Kita belajar ilmu agama karena Allah Ta'ala. Niatnya karena Allah Ta'ala. Tidak ada niat sedikit pun supaya dipuji oleh orang lain, supaya mendapatkan penghormatan dari orang lain. Akan tetapi kita belajar ilmu agama niku niatnya karena Allah, untuk menghilangkan kebodohan, untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Sebab kita mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Rawahul Baihaqi wa hassanahul Mizzi. Jadi maknanya menuntut ilmu agama di sini bukan semua agama,
tetapi ilmu agama yang pokok yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Maka tidak ada istilah kata terlambat dalam hal menuntut ilmu agama. Tidak ada kata-kata terlambat dalam belajar ilmu agama. Sebab apa? Selama kita itu masih berakal, ya, sehat, ya, berakal, itu masih terkena taklif ataupun beban untuk belajar ilmu agama. Sebagian orang itu menganggap bahwa belajar ilmu agama batasnya ketika masih muda. Kalau sudah tua, ya berarti sudah tidak wajib. Kesannya seperti itu, ya. Tidak demikian. Selama berakal, ya, maka masih terkena kewajiban untuk belajar ilmu agama. Kalau pas masih muda, pas masih masa-masa pelajar, kita itu bisa belajar ilmu agama kitab-kitab yang berurutan gitu ya, mulai dari belajar tajwid, mulai dari tajwid yang dasar sampai belajar ya tajwid yang tingkatan bertingkatan sampai belajar sifat-sifat, terus kemudian makhorijul huruf, terus kemudian belajar fikih pun mulai dari dasar. Ya, dari kitab Safinatun Najah, terus kemudian kitab Takrib, kemudian Fathul Qorib, terus kemudian Fathul Mu'in, ada yang menggunakan Fathul Wahhab, terus kemudian sampai kitab Mahalli. Belajar tauhidnya pun, ilmu tauhid juga paling dasar, mulai dari kitab Aqidatul Awam, ya, terus kemudian kitab Ummul Barohin, terus kemudian ya kitab Aqidah At-Tahawiyah, dan sampai seterusnya Husnul Hamidiyah, ya, sampai ke kitab-kitab tersebut. Jadi berurutan gitu kan, itu ketika masa-masa ya masih muda. Nah, kalau panjenengan sudah tua terus kemudian pengen sekolah ke madrasah, kayaknya sudah tidak bisa kan belajar ilmu agama lewat madrasah. Kalau sudah umur ya seperti jenengan-jenengan khususnya, itu sudah tidak bisa masuk di madrasah. Ya, masa mau berkumpul sama anak-anak yang umurnya 15 tahun, ya kan? Maka kesempatan ya untuk belajar ilmu agama ya jenengan adalah datang di majelis ilmu. Maka pilihlah majelis ilmu yang di situ mengajarkan ilmu agama tentang halal haram, tentang akidah yang benar dan akidah yang tidak benar, gitu kan, supaya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah. Karena kesempatan panjenengan itu sudah minim, tidak seperti masa-masa muda. Apalagi sudah umur ya misalnya 30 tahun sampai 40 tahun, sudah sibuk dengan cucunya, dengan sibuk dengan pekerjaannya, pekerjaan rumah dan pekerjaan yang lainnya, maka jangan sia-siakan waktu ya dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga panjenengan itu harus memaksimalkan waktu tersebut untuk ya semaksimal mungkin belajar ilmu agama yang semaksimal mungkin. Karena kapan lagi ya, kalau sudah tua seperti ini, sudah tidak belajar di madrasah, ya berarti di majelis ilmu. Tapi majelis ilmu yang bukan guyon gitu ya. Sekarang kan banyak katanya majelis ilmu tapi majelis pelawak gitu. Namanya majelis ilmu tapi isinya guyonan. Itu namanya bukan majelis ilmu hakikatnya ya. Majelis ilmu ya ngaji gitu ya, halal haram, terus kemudian bab tasawuf, bab akidah, ini namanya benar-benar ngaji. Sehingga jenengan itu
akan tahu, oh ini yang benar, ini yang salah, akan menjadi alat ngangge panjenengan barometer untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, maka mindset pola pikir kita dirubah. Kalau dulu itu suka pengajian yang pengajiannya tertawa-tertawa, sekarang harus dirubah. Sebenarnya kalau di zaman kuna dulu, zaman para kiai-kiai sepuh dulu, jenengan pernah menangi mungkin di pengajian-pengajian umum itu biasanya yang ngisi ya kiai-kiai sepuh, gitu kan? Kalau di zaman sekarang kita sudah bisa melihat anak-anak muda gitu kan, nggak tahu belajar ilmu agamanya berapa tahun, mondoknya di mana, biografinya di mana, tapi sudah berani berfatwa, sudah berani berbicara. Itu banyak sekarang. Kalau dulu kiai sepuh-sepuh, dan ketika mengajarkan ilmu agama, ketika ceramah, di situ isinya apa? Ilmu. Dan juga kisah ataupun cerita tentang kiai-kiai dulu yang kemudian dijelaskan hikmahnya. Tapi di zaman kita ini, di zaman sekarang ini, Masya Allah, ya, bahwa banyak yang di panggung-panggung itu kemudian isinya tertawa, terbahak-bahak, gitu kan, berlebihan. Bahkan yang lebih fatal terkadang membuat cerita yang dusta supaya si audien atau si pendengar pada tertawa gitu. Ketika ditanya, lah buat hiburan, langsung ngaji terus manteng terus ya, nggak ada hiburannya, ngantuk kayak gitu. Katanya seperti itu. Ya, padahal kalau dipelajari bersama-sama, membuat orang tertawa boleh. Agama tidak melarang. Yang dilarang adalah agama dibuat tertawaan, terus kemudian membuat cerita dusta supaya orang tertawa. Nah ini yang banyak terjadi, yang kadzib itu, yang dusta itu. Maka panjenengan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena panjenengan masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, masih diberi kedua kaki dan masih bisa jalan, ya. Nunggu kapan lagi sempatkan waktu untuk belajar dan menimba ilmu agama, ya, supaya panjenengan selamat dunia dan akhirat. Kita sudah banyak mengambil pelajaran dari teman-teman kita yang sudah meninggal dunia. Ada yang masih muda sudah meninggal dunia, ada yang seumuran jenengan sudah meninggal dunia, ada yang baru lahir juga meninggal dunia. Ada yang berumur 5 tahun meninggal dunia, ada yang berumur 10 tahun meninggal dunia. Sebab-sebabnya banyak. Ada yang karena habis makan cilok meninggal, ya kan? Macam-macam. Ada yang jatuh, ya. Ada yang ya macam-macam sebab meninggalnya. Artinya kematian itu tidak ada satupun yang tahu. Besok apakah kita masih hidup, kita juga tidak tahu. Maka karena kita tidak tahu kematian, ya, kapan datangnya, sehingga mumpung panjenengan taksih diparingi kesehatan, taksih diparingi nopo, ya, saged melampah teng majelis-majelis ilmu, maka gunakanlah waktu luang itu untuk sebaik-baiknya, yaitu belajar ilmu agama. Jenengan mesti bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena di luar sana ibu-ibu banyak orang yang sehat, banyak yang sehat, masih muda bahkan, tapi untuk hadir di majelis ilmu kayaknya berat. Ini banyak, ya, berarti bukan karena sakit itu kan, karena tidak sakit, ya, tetapi memang ya Allah menghendaki orang tersebut, ya, tidak belajar ilmu agama yang menunjukkan tanda bahwasannya dia akan celaka di akhirat. Artinya kita itu bisa hadir di majelis ilmu seperti ini, ya, bukan karena kebetulan,
tapi karena memang atas kehendak Allah Ta'ala dan panjenengan masih dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk bisa hadir di majelis ilmu. Nah ini kan luar biasa. Dan di zaman di mana orang perhatian terhadap ilmu agama sudah sedikit, jenengan kok masih gelem belajar ilmu agama. Nah niki berarti orang-orang pilihan. Semoga istiqomah sampai kiamat, amin. Nah, mari kita lanjutkan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim, masih menjelaskan tentang etika ataupun adab seorang syekh ataupun seorang guru. Qala al-muallifu rahimahullah, sampai pada adab yang 13 ya, menjelaskan tentang seorang ustadz itu harus mampu bersabar atas al-adha, ya, rasa sakit yang dilakukan ya orang lain terus kemudian ditimpahkan kepada ustadz tersebut. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Maknanya bersabarlah kamu atas musibah yang menimpa kepadamu, sebab sabar itu termasuk perkara yang wajib. Jadi seorang ustadz itu karena akan menjadi qudwah, akan menjadi contoh, dia itu harus bersabar atas musibah yang menimpa kepadanya. Justru ketika seseorang ustadz atau orang yang lain bersabar atas musibah yang menimpa kepadanya, ya, berupa musibah bermacam-macam, ya, baik dari sisi hartanya, baik dari sisi fisiknya, baik dari sisi kesehatannya, ya, baik dari sisi keluarganya, baik dari sisi ekonominya dan sebagainya, ya, kemudian mampu bersabar dan serta ya masih menjaga perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram, justru di sini akan apa? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda ibtalahu." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka tanda-tandanya apa? Allah akan menguji hamba tersebut. Allah akan memberikan musibah kepada hamba tersebut. Jadi kalau orang itu banyak musibahnya, yaitu musibah duniawiyah, misalnya dari sisi ekonomi, misalnya dari sisi anak, misalnya dari sisi keluarga, ya, dikasih musibah seperti itu, ya, maka tanda bahwasannya Allah mencintai sang hamba. Jadi orang yang hidupnya mulus, kelihatannya seperti itu, misalnya hartanya juga ada, ya, keluarganya terus kemudian tentram, nyaman dan sebagainya, kaya tidak ada musibah, ini bukan menunjukkan Allah mencintai hamba tersebut. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu ciri-ciri seorang hamba Allah yang dicintai oleh Allah, apa? Dilihat dari sisi musibahnya. Tetapi musibah dunyawiyah, ya, musibah dunyawiyah itu maksudnya misalnya dari sisi ekonomi, ada seseorang yang diuji oleh Allah Ta'ala dari sisi ekonomi, akan tetapi dia masih menjaga kewajiban, menjaga sholat 5 waktu,
dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Misalnya mencari uang tidak jalur dari perkara yang haram. Banyaknya musibah yang menimpa kepadanya, tapi dari sisi agama dia masih menjaga. Yang seperti inilah ciri-ciri hamba yang apa? Dicintai oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi musibah yang justru benar-benar musibah, ya, ketika seorang hamba itu dicoba oleh Allah Ta'ala musibah ukhrawiyah. Musibah ukhrawiyah itu bentuknya segi sisi uang dia banyak sekali, mau beli apapun ya keinginannya dia mampu untuk membelinya. Akan tetapi dia tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Akan tetapi dia meninggalkan perkara yang wajib dan justru melakukan perkara yang haram. Ini musibah ukhrawiyah yang akan mencelakakan dia nanti kelak di akhirat. Dan ini justru tanda Allah menghinakan orang tersebut. Berarti musibah duniawiyah yang menimpa kepada seorang hamba tetapi dalam agamanya dia selamat, sebenarnya bukan musibah tapi nikmat. Ya kan? Tapi nikmat. Kenapa? Karena akan mengangkat derajatnya atau menghapus dosanya. Maka seorang ustaz itu harus bersabar atas musibah yang menimpa kepadanya. Kemudian wa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal anbiya alaihi minas sabri alal adza. Mbah Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita dan nabi-nabi yang lain ya, mereka memiliki sifat sabar yang sangat luar biasa atas adza, atas ya luka ataupun rasa sakit ya yang ditimpahkan kepada mereka, dihina, dicaci maki, mereka tetap sabar ya. Wa makanu yatahammalunahu fillahi ta'ala min inkari atsba'ihim alaihim mithlu qasasi Adam ma'a banihi. Terus kemudian mereka para nabi itu benar-benar menanggung rasa sakit, mampu menanggung rasa sakit karena Allah Ta'ala atas ingkarnya para pengikut-pengikut mereka. Kan banyak ya cerita-cerita nabi, terus kemudian pengikutnya ataupun kaumnya itu banyak yang ingkar. Nah ini kan rasanya gimana? Ada kecewa gitu kan. Tapi mereka tetap bersabar. Contohnya mithlu qasasi Adam min banihi, cerita Nabi Adam yang diuji oleh Allah Ta'ala. Apa ujiannya? Yaitu anak-anaknya. Dijelaskan di dalam kitab Qasasun la taliqu bil anbiya ya, niki kitab yang menjelaskan tentang cerita atau kisah ya nabi ya, dimana banyak yang menyelewengkan ya cerita-cerita nabi padahal kejadiannya tidak seperti itu. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, beliau itu diberi anak yang bernama siapa? Qabil dan Habil. Di mana Sayyidah Hawa itu ya, siapa? Sayyidah Hawa waladat arba'ina batnan ya, beliau itu hamil berapa kali? 40 kali. Satu kali lahir itu kembar, laki-laki dan perempuan.
Jadi Sayyidah Hawa itu sekali lahir brojol laki-laki dan perempuan, sekali lahir brojol laki-laki dan perempuan. Ya, kecuali putra beliau, putra Nabi Adam yang bernama Sif. Adapun Sif ini hanya ya, satu saja. Jadi Sayyidah Hawa melahirkan Sif tanpa bersaudara. Nabi Adam alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Ta'ala oleh anaknya, dimana kita sudah pernah dengar bahwa putranya Nabi Adam yang bernama siapa? Qabil itu qatala Habil, membunuh saudaranya yang bernama Habil. Jenengan misal punya anak terus kemudian anaknya saling membunuh, itu kan rasanya ya di perasaan sedih gitu kan. Punya anak berantem kemudian saling membunuh, berantem saja sudah sedih, apalagi saling membunuh. Nah ini Nabi Adam alaihi salatu wassalam diberi musibah oleh Allah Ta'ala berupa apa? Putranya yang bernama Qabil itu membunuh saudaranya yang bernama Habil. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam bersabar, ya, bersabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak protes terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, bersabar. Ini ceritanya Nabi Adam terkait masalah musibah yang menimpa kepada beliau. Namun perhatikan, ada cerita yang dusta ya, yang disematkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jenengan pernah dengar mungkin cerita ini, banyak juga ditulis di buku-buku niku, di sekolahan juga banyak bu niku. Hati-hati ya larane niku. Katanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika turun dari surga, terus kemudian dalam keadaan telanjang, ya, Nabi Adam sama Sayyidah Hawa dalam keadaan telanjang, katanya seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tidak benar, cerita dusta. Namanya cerita Israiliyat. Seorang nabi itu ya memiliki sifat yang layak. Kalau telanjang itu layak apa tidak layak niku? Tidaklah layak. Berarti tidak benar cerita yang mengatakan bahwasannya Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa ketika ya di bumi terus kemudian dalam keadaan telanjang. Justru ini cerita yang menghina kepada Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Terus kemudian ada juga teori siapa itu? Darwin apa ya? Yang katanya Nabi Adam itu berbentuk dengan bentuk kera. Ya, karena manusia itu berasal katanya apa? Dari kera. Na'udzubillahi min dzalik. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan ahsani taqwim? Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya bentuk. Nah, kalau dikatakan bahwa asal muasal manusia itu adalah kera, ini kan namanya pendapat yang berlawanan dengan Al-Quran. Nabi Adam alaihi salatu wassalam kok kemudian dikatakan asalnya kera kemudian menjadi manusia? Ini teori apa itu? Ya, seorang nabi kok kemudian wajahnya jelek? Dan tidak mungkin. Hadisnya Nabi, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa
para nabi itu semuanya apa? Jamil. Semuanya ganteng. Tidak ada yang jelek. Nah, makanya kalau ada orang jelek kemudian ngaku nabi, syarat gantengnya belum dapat ini. Kan di Indonesia banyak ya, ada orang udah tua jelek lagi ngaku-ngaku nabi. Ada juga yang percaya. Ya, semua nabi itu semuanya jamil, ganteng. Ya, tidak ada yang buruk rupa, semuanya ganteng. Dan yang paling ganteng adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegantengannya Nabi Yusuf yang diceritakan di dalam Al-Quran. Zulaikha saja wanita yang paling cantik, gitu kan? Padahal sudah bersuami, melihat kegantengannya Nabi Yusuf, waduh, ya kan? Hingga sampai perempuan-perempuan besar yang ada di Mesir pada waktu itu, ketika Nabi Yusuf lewat, kemudian apa? Mereka para wanita-wanita ya terhormat itu melihat Nabi Yusuf, kemudian apa? Menggores ya, tangannya gitu kan? Saking kagumnya dengan Nabi Yusuf atas kegantengannya. Kegantengannya Nabi Yusuf saja itu masih kalah dengan gantengnya Kanjeng Nabi, masih kalah. Berarti kayak apa gitu kan? Nah, maka kalau ada orang yang meyakini bahwa Nabi Adam itu bentuk awalnya berupa kera, kemudian menjadi manusia, ini adalah keyakinan kufur, keyakinan kekufuran. Orang yang meyakini seperti itu dihukumi keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena telah menghina Nabi Adam. Dan juga orang yang meyakini bahwa Nabi Adam turun ke bumi dalam keadaan telanjang, dia pun kufur, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena menghina Nabi Adam. Ya, niki kudu waspada ya tentang cerita-cerita Nabi. Jadi jenengan kalau mau menceritakan anak-anaknya tentang cerita-cerita para Nabi, jangan pakai buku-buku sekarang yang beredar itu, yang di TK-TK, ya. Hati-hati. Ya, jangan-jangan nanti ceritanya itu berlawanan. Terkait cerita itu kan berarti harus ada sumber yang jelas. Kamu dapat cerita itu dari kitab mana? Terus kemudian apakah yang membuat kitab itu pakar sejarah apa bukan? Jangan-jangan dia bukan pakar sejarah, terus kemudian hanya mendengar. Lah dia mendengar dari siapa? Nanti orang yang nggak jelas, gitu loh. Maka harus hati-hati, ya. Jadi kalau mau menceritakan tentang cerita para nabi, jangan beli buku yang beredar, jangan. Ya, karena jenengan belum bisa membedakan mana cerita yang benar dan mana cerita yang tidak benar. Jenengan pokoknya ada buku ya dibeli, kemudian dibaca, kemudian diceritakan kepada anaknya. Terus kemudian nanti kalau ceritanya salah, anak itu kan akan selalu ingat sampai dewasa. Dulu ibu saya menceritakan katanya Nabi Adam seperti ini. Wah, repot nih. Ini apa tadi? Harus hati-hati. Jadi kalau mau nasihati gini, kamu pengen cerita tentang kisah-kisah para nabi nombotan? Pengen? Oh ya, berarti belajar kitab tafsir. Gitu. Loh, terus belajar kitab tafsirnya di mana? Ya di pondok pesantren. Oh berarti saya kudu mondok yang nggih. Kayak gitu. Niki tentang cerita Nabi Adam. Tadi tentang masalah musibahnya sudah, kemudian catatan gitu ya, hanya sebagai catatan yang perlu diwaspadai dan diperhatikan. Wasif ma'a qaumihi. Terus kemudian
musibah yang menimpa kepada Nabi Syith ya bersama dengan kaumnya. Jadi Nabi Syith pun dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala atas perilaku kaum-kaumnya. Wa Nuhin wa Hudin wa Salihin ma'a qaumihim. Terus kemudian musibah yang menimpa kepada Nabi Nuh, Nabi Hud. Terus kemudian siapa? Nabi Salih ma'a qaumihim, bersama dengan kaum-kaum mereka. Nabi Nuh kemarin sudah dijelaskan urutan terakhir Nabi yang memperoleh ulul azmi, gitu kan? Terus kemudian Nabi Nuh diberi cobaan yang luar biasa. Apa? Istri dan anaknya tidak beriman. Ya, Nabi Saleh punya istri tapi istrinya membangkang, tidak beriman. Terus kemudian punya putra juga, putranya tidak beriman. Ini dalil nggak semua Gus niku alim. Jangan kan ngerti nih Gus ya alim, anaknya kiai ya alim, dikira seperti itu. Anaknya Nabi aja bisa kafir, lah apalagi anaknya kiai ngelakoni maksiat akeh. Ya, jadi nggak usah gumun banget. Kalau Gus ngomong berarti semuanya benar, ya enggak. Anaknya Nabi siapa nih? Nabi Nuh malah kafir, ya kan? Makanya kudu ngati-ngati juga sama anaknya kiai. Anaknya kiai kan yang alim kiainya, bapaknya. Anaknya tidak mesti alim. Kadang karena terpaksa bapaknya udah meninggal, akhirnya anaknya tetap maju jadi pemimpin, ngomong, akhirnya ngelantur omongannya. Ya, ilmunya belum dapat. Biasanya kan para Gus juga malas belajar, Bu. Ya, mentang-mentang anaknya kiai akhirnya malas ngaji. Ya, karena tertuntut ayahnya meninggal dunia, diundang, akhirnya apa? Belajarnya otodidak. Ya, ngambil materinya di Google. Ternyata pendapatnya Wahabi. Kemudian disampaikan pada masyarakat. Masyarakat fanatik marang Gus, mempercayai, ya repot, ya. Niki Nabi Nuh punya istri dan anak, kedua-duanya istri dan anak tersebut tidak beriman. Niki musibah yang sangat luar biasa. Sabar, tapi Nabi Nuh sabar, Nabi niku. Wahud, kemudian Nabi Hud, terus kemudian Nabi Saleh bersama dengan kaumnya. Terus Nabi Dawud, ya, pernah dengar Nabi Dawud, Bu? Nabi yang suaranya indah gitu ya. Semua para nabi itu semua suaranya bagus. Kalau didengar itu ya enak. Sampai-sampai, Bu, kalau Nabi Dawud itu ya ngaji, angin yang begitu kencang langsung berhenti. Burung yang biasanya bunyi langsung berhenti karena mendengar suara yang sangat indah yang dilantunkan oleh Nabi Dawud. Coba jenengan nambah banter kayaknya. Ya, nambah banter anginnya udah nambah gede. Niki Nabi Dawud. Dan semua nabi suaranya bagus, suaranya semuanya bagus, enggak ada nabi yang suaranya jelek, itu enggak ada, semuanya bagus. Tapi yang masyhur yang diceritakan adalah suaranya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Ada cerita yang tidak benar ya yang dinisbatkan kepada Nabi Dawud. Katanya Nabi Dawud itu punya istri 99.
Ada cerita seperti itu, ada itu. Nah ini adalah cerita dusta. Terus kemudian sampai-sampai ya katanya Nabi Dawud itu ada rasa cinta kepada istri salah satu panglima perang. Supaya ingin mendapatkan wanita tersebut, ya Nabi Dawud memerintahkan sang panglima supaya ikut berperang kemudian sampai mati. Akhirnya nanti Nabi Dawud itu menikah dengan sang wanita itu setelah meninggalnya sang panglima. Ada cerita seperti itu yang dinisbatkan kepada Nabi Dawud. Ini adalah cerita dusta. Ini adalah cerita Israiliyat, cerita dusta. Ya, tidak mungkin seorang nabi itu ya curi-curi pandang. Niku mustahil. Tidak mungkin seorang nabi punya ya pemikiran untuk membunuh sang panglima kemudian ingin mendapatkan istrinya, istri sang panglima itu. Ini adalah sifat mustahil bagi para nabi. Sehingga kalau mendengar cerita demikian yang dinisbatkan kepada Nabi Dawud, ini adalah cerita Israiliyat. Jadi banyak cerita-cerita dusta nggih, kudu ngati-ngati. Kata mereka ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una na'jah wali na'jatu wahidah faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Jadi kata orang yang menceritakan dusta niku, ini kan ayatnya menjelaskan bahwa Nabi Dawud itu memiliki tis'un wa tis'una na'jah. Na'jah dalam bahasa Arab mestinya kan artinya adalah kambing betina. Kemudian diartikan oleh orang yang ya mendustakan atas nama Nabi Dawud dengan arti wanita. Nabi Dawud punya istri 99. Padahal na'jatan itu benar-benar maknanya adalah kambing betina. Itu loh. Makanya Al-Hafidz Ibnul Jauzi dalam tafsirnya ketika sudah menyebutkan cerita dusta yang disematkan kepada Nabi Dawud, beliau mengatakan wa hadza la yasihhu min tariqin naqli wa la yajuzu min haitsul ma'na li annal anbiya'a munazzahuna anhu. Kata beliau, cerita tersebut itu tidak sah dari jalur secara Qur'annya pun tidak bisa dibenarkan. Kemudian dari sisi makna pun tidak bisa dapat dibenarkan karena para nabi itu dibersihkan dan disucikan dari sifat-sifat buruk. Ah, niki kudu ngati-ngati niki nggih. Terus kemudian wa Ibrahim ma'a Namrud wa abihi. Sekarang siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan cobaan dari Allah Ta'ala apa? Melawan raja kafir yang bernama siapa? Raja Namrud. Bahkan satu cerita ayahnya pun ikut membuat patung. Ya, patung yang dijadikan apa? Sesembahan oleh orang-orang kafir. Yang membuat siapa? Ayahnya. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menghancurkan seluruh patung-patung tersebut dan menyisakan satu patung yang besar. Akhirnya apa? Disidang. Nah, persidangan itu memberikan keputusan bahwa Nabi Ibrahim itu harus dibakar. Harus dibakar dengan api yang sangat panas. Bahkan seandainya ada burung lewat di atasnya pun langsung terbakar. Saking panasnya api tersebut. Ya, saking panasnya api tersebut. Dan seandainya ya orang-orang itu memasukkan Nabi Ibrahim tanpa menggunakan alat pelemparan, mereka ikut terbakar juga.
Akhirnya apa? Menggunakan alat manjanik. Manjanik itu alat perang dulu. Ya, seperti hampir mirip ketapel itu tapi besar untuk dilemparkan. Jadi Nabi Ibrahim dilempar. Ketika dilemparkan di api yang sangat panas, ternyata kehendak Allah Subhanahu wa taala menjadikan api tersebut bardau wasalama. Bukannya membakar malah dingin, adem dan juga menyelamatkan. Bahkan bajunya Nabi Ibrahim pun ya itu tidak terbakar. Yang terbakar itu hanya ikatannya saja. Nabi bajunya aja nggak terbakar nih. Ya, ini orang sabar demikian, berarti kalau sabar atas musibah yang ditimpa kepadanya akan memperoleh apa yang diinginkan. Oh, jenengan wis rasane pripun, Bu? Arep dibakar ke pripun kok. Ya luar biasa nggih. Niki Nabi nggih. Nabi jadi sifatnya luar biasa, akan menjadi panutan. Kalau kita belum tentu kayaknya nggih. Udah takut. Kemudian wa Yaquba ma'a banihi. Nabi Yakub dicoba oleh siapa? Putra-putranya itu kan. Wa Yusufa ma ikhwatihi. Nabi Yusuf dicoba bersama dengan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf niku putranya Nabi Yakub. Israil itu nama lain dari nama Nabi Yakub. Jadi tidak boleh jenengan ngomong Israel niku Israel yang dimaksud dalam Al-Quran. Karena Israel itu adalah Nabi Yakub. Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Jadi tidak boleh jangan ngomong Israel terus mencela. Nanti jenengan mencela Nabi Yakub. Kalau Bani Israel berarti keturunannya Nabi Yakub. Di antaranya Nabi Yusuf. Ya. Nah, Nabi Yakub itu dicoba dengan anak-anaknya, di mana punya putra yang sangat ganteng siapa? Nabi Yusuf. Tetapi saudara-saudaranya itu justru menginginkan supaya Nabi Yusuf dibunuh. Nah, berarti kan Nabi Yakub sedih punya anak-anak yang ingin mencelakakan saudaranya sendiri. Tapi sisi lain Nabi Yusuf juga diuji oleh Allah Ta'ala berupa apa? Ya, dikasih musibah bersama dengan saudara-saudaranya. Tapi Nabi Yakub dan Nabi Yusuf tetap bersabar. Kan ceritanya panjang nggih. Nabi Yusuf itu waktu kecil bermimpi gitu kan, bintang dan bulan, terus kemudian bintang dan bulan tersebut ikut sujud gitu kan, sujud. Ternyata Nabi Yusuf akan menjadi seorang nabi yang mampu mentakwil, menjelaskan tafsir mimpi. Ya, pada akhirnya Nabi Yusuf sampai di penjara 40 tahun, sekitaran 40 tahun di penjara padahal tidak salah. Terus kemudian keluar dari penjara lalu menjadi seorang pembesar di Mesir. Akhirnya bisa berjumpa dengan ayahnya dan saudara-saudaranya. Ini berkat dengan kesabaran. Tapi ada catatan, ada cerita dusta yang disematkan kepada Nabi Yusuf. Katanya Nabi Yusuf itu ada keinginan melakukan zina ketika digoda oleh Zulaikho. Gitu ya. Ini cerita yang tidak benar, Bu. Nabi itu semuanya maksum, terjaga dari kekufuran, terjaga dari dosa besar, terjaga dari dosa kecil, ya, sebelum menjadi nabi atau setelah menjadi nabi. Dosa kecil yang tidak sampai merendahkan derajat kenabian.
sebelum diangkat menjadi nabi atau setelah diangkat menjadi nabi, para nabi itu terjaga dari hal-hal demikian. Keinginan untuk melakukan zina ini dosa. Jadi tidak mungkin Nabi Yusuf kemudian ada keinginan untuk melakukan zina ketika digoda oleh Zulaikha. Walaupun Zulaikha sangat cantik, Pak. Wanita paling cantik di zaman itu. Ya. Wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Wa hamma biha ay wa hamma bidaf'iha. Jadi maknanya Nabi Yusuf itu wa hamma bidaf'iha. Beliau itu menolak keinginan Zulaikha yang mengajak untuk melakukan berzina. Dan Nabi Yusuf sama sekali terbesit di dalam hatinya untuk melakukan zina. Ada ceramah katanya seperti ini beredar, Bu. Nabi Yusuf itu ketika digoda oleh Zulaikha, kenabiannya hilang. Sebenarnya Nabi Yusuf pengen ngelakoni zina. Wah, ini nggak benar. Cerita yang seperti ini tidak benar karena menetapkan kepada Nabi Yusuf sifat yang tidak layak, yaitu keinginan melakukan perbuatan yang tercela. Nauzubillahi min dzalik. Dan juga cerita yang tidak benar yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim juga ada. Katanya Nabi Ibrahim itu sebelum jadi nabi niku menyembah bintang dan bulan. Berarti meyakini sebelum menjadi nabi Ibrahim itu melakukan kekufuran. Ini juga tidak benar. Ya. Dan juga katanya Nabi Ibrahim itu pernah berdusta. Ini juga tidak benar. Harus hati-hati. Wa Ayyub wa ma ubtuliya bihi. Kemudian Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam dicoba oleh Allah Ta'ala dengan apa? Ya, beliau itu mendapatkan marad. Marad itu apa, Bu? Sakit. Ya. Sebentar. Jadi Nabi Ayyub itu sakitnya berapa lama itu? Ada yang tahu? Nah, niki. Dalam hadis itu disebutkan bahwa kana bala'u Ayyub thamaniyata asyara aman. Jadi Nabi Ayyub itu diberi cobaan oleh Allah Ta'ala apa? Marad, sakit selama 18 tahun. 18 tahun sakit. Dan sakit satu hari aja udah ngeluh. Ini 18 tahun. Hartanya habis, keluarganya juga, sampai kemudian Allah ya menyembuhkan, kemudian diberi rezeki yang melimpah dan juga diberi anak yang banyak. Niki Nabi Ayyub. Karena apa? Karena sabar. Ada cerita yang dusta yang dinisbatkan kepada Nabi Ayyub. Apa? Katanya Nabi Ayyub itu punya penyakit apa? Kusta. Yang sampai keluar dut ataupun ulat gitu kan. Kemudian Nabi Ayyub itu ngomong, makanlah ulat ini, ya gitu. Makanlah jasad ini. Jadi ada cerita dusta, cerita Israiliyat yang dinisbatkan kepada Nabi Ayyub. Katanya sakitnya itu sampai parah, ya, sampai keluar dut, sampai keluar apa? Dut ulat. Pernah dengar cerita kayak gini, Bu? Ini tidak benar. Kenapa? Karena membuat orang lari. Lah gimana dakwahnya? Gini Pak. Orang gudikan aja jenengan udah pada gigu kok. Lah ini kok sampai keluar dut, sampai keluar ulat. Lah ini kan akan menjadikan orang kabur dan lari kepadanya. Cerita seperti itu tidak benar. Nabi ya memang bisa terjadi sakit gitu ya. Bisa tertimpa sakit itu bisa. Tapi sakit yang wajar, sakit yang tidak sampai menyebabkan orang kabur dan lari dari dakwahnya. Ya memang beliau sakit sampai 18 tahun, tapi sakitnya tidak sampai yang keluar dut ataupun ulat, tidak seperti itu. Ya harus hati-hati dan waspada ya cerita-cerita yang tidak benar.
Wa Musa ma'a Bani Israil ba'dama najau minal bahri. Kemudian Nabi Musa yang dicoba oleh Allah Ta'ala, dicoba oleh Bani Israil setelah Bani Israil itu terselamatkan dari laut, gitu kan. Kan Nabi Musa niki lawannya sinten Fir'aun ya. Ya, Nabi Musa itu lawannya Fir'aun. Terus kemudian Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israil itu apa, dikejar oleh Fir'aun, akan dibunuh, gitu kan. Nah, terus akan dibunuh apa? Menghadapi di depannya itulah laut. Dengan mukjizatnya Nabi Musa apa? Mengempaskan tongkatnya ke laut, kemudian menjadi terbelah dua sebagaimana seperti daratan. Terus kemudian para kaumnya itu bisa selamat dari laut tersebut. Tongkatnya Nabi Musa niku loh Bu, surga, tongkat dari surga, dan apa kalau dicari nggak bakal ketemu. Jadi kalau ada museum katanya itu tongkatnya Nabi Musa itu tidak benar. Ya, karena tongkatnya Nabi Musa itu dari surga, nggak sembarangan. Makanya kiai ya banyak punya tongkat, nggak mesti punya tongkat kemudian mistis, enggak. Mengikuti ya Nabi Musa aja punya tongkat ya. Ya bukan tikus kan jadi bisa didok gitu ya. Atau pas jalan terus kemudian ke bawah lihat uang kan nggak kelihatan. Banyak manfaatnya lah ya. Wa Isa ma ashabil Maidah. Kemudian Nabi Isa juga dicoba oleh ya ashab, orang-orang yang diberi makan langsung dari langit ya. Ya ceritanya panjang-panjang semua nih. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaumihi, dan Nabi Muhammad dicoba bersama dengan kaumnya. Tsumma ma ashabihi fi yaumil Hudzaifah wa yaumil Qismah. Kemudian Nabi Muhammad niku dicoba para sahabat-sahabatnya pada hari Hudzaifah dan pada hari pembagian jarahan. Hatta qala rahimallahu akhi Musa laqad uthiya bi aktsara min hadza fasabara. Hingga sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Nabi Musa, semoga Allah memberi rahmat kepada saudaraku Musa yang telah memperoleh sakit yang lebih besar dari ini. Kemudian Nabi Musa bersabar. Tsumma jara li Abi Bakr radhiyallahu anhu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahabati khassatan. Kemudian terjadi lagi musibah yang menimpa kepada sahabat Abu Bakar setelah wafatnya Nabi dan para sahabat tertentu. Tsumma ma'ahli riddah, kemudian sampai terjadi peperangan yang diistilahkan peperangan riddah. Tsumma ma jara li sahabati radhiyallahu anhum min muqasati ajlafin nas ala kasrati ikhtilafil maqasid. Kemudian terjadi musibah menimpa kepada para sahabat ya, dari kerasnya kasarnya orang-orang karena memang perbedaan tujuan dan pendapat. Tsumma tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumina hadza. Kemudian antara tabi'in dengan tabi'in yang lain, mereka juga mendapatkan musibah. Falahu fihim uswatun hasanah. Jadi para nabi, para sahabat, para tabi'in, mereka adalah uswah hasanah, contoh yang baik. Jadi jenengan kalau mau mencontoh yang baik ya mendengar cerita-cerita para nabi dan juga cerita para sahabat serta cerita para ulama untuk mengambil hikmah dari mereka. Karena pelajarannya di sini bukan pelajaran cerita, jadi saya tidak banyak cerita gitu ya. Kalau saya ceritakan satu persatu Nabi Adam perjalanannya seperti apa ini ya nggak rampung-rampung gitu ya. Jadi seorang ustadz, seorang kiai, seorang tokoh itu harus memiliki sifat yang luar biasa, apa? Yaitu sifat sabar alal adha, sabar atas cobaan ya, atas adha, rasa sakit ya dari yang dilakukan dari orang lain
yang ditimpahkan kepadanya, dicaci maki, dihina, direndahkan, diomongin, kemudian dipukul, ya, ditendang dan sebagainya, itu tidak melawan, tetap bersabar. Nah ini tapi jarang ini mboten. Langka ya, kecuali memang orang-orang pilihan yang jenengan dipukul ya langsung bales. Ya kan, katanya apa, sabarnya setipis tisu itu. Baru diomongin, dicaci maki langsung apa, mencak-mencak juga. Ya ini kelasnya kita masih setipis tisu, kayaknya lebih tipis daripada tisu lagi. Tapi itu harus dilatih, kesabaran itu harus dilatih. Kelasnya kita itu kesabaran harus dilatih. Kalau tidak dilatih, ya maka selamanya kita akan levelnya itu level rendah itu. Kalau pengen naik tingkatan, setelah sabar nanti syukur, kemudian tawakal, terus kemudian menjadi orang yang takwa. Seatasnya orang takwa itu menjadi orang solih. Jadi takwa itu masih sebawahnya solih. Kalau sudah solih niki tingkatannya tinggi. Lah naik tingkatan lagi menjadi walinya Allah. Sudah sampai sini nggak bisa naik jadi nabi, karena nabi terakhir Nabi Muhammad. Jadi nggak ada cita-cita jadi nabi, itu nggak ada. Dan ini pun ya, kita selesai membahas adab yang nomor 13 ya. Rabu depan insya Allah akan bahas adab yang berapa, 14, 15, 16, masih banyak ini ya. Ya semoga sebelum Ramadan sudah hatam gitu niki sobatos. Mangke tahun berikutnya itu kita bisa ganti kitab ya, supaya bisa ganti kitab. Tapi punya target supaya hatam kitab niki, supaya dapat barokahnya. Semoga biar bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan tahlil. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Nas'alullah as-salamata fid dini wad dunya wal akhirah wa husnal khitam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo